saya ulang lagi, kayak saya mendengar dengan saksama terenyuh dalam hati doa dari Bu Serlot tadi tentang uh, pengembangan karakter yang sangat penting. Ya, setuju sekali ya kawan-kawan. Kadang saya bercerita dengan guru-guru bahwa dokter seperti apakah yang teman-teman harapkan nanti di masa depan? Pendeta seperti apa? Uh, Polisi seperti apa? Tentara seperti apa? Nah, itu sangat bergantung sekali kepada bagaimana teman-teman kita semua sebagai pendidik-pendidik Kristen mendidik dan mempersiapkan karakter mereka. Apakah kita sedang mempersiapkan dokter takut akan Tuhan, polisi yang takut akan Tuhan, petani yang takut akan Tuhan? Nah, kalau kita menginginkan demikian, mari kita didik anak-anak, kita sendiri juga mendidik diri kita sendiri, dan anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, bercandaan saya, nanti saya tidak mau disuntik oleh dokter yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Atau adakah dari kita nantinya ketika sudah, kalau Tuhan mengizinkan kita usia lanjut, lalu kita di diperiksa oleh dokter yang mungkin adalah anak didik kita dan kita lihat dulu dia sangat tidak uh, berkarakter tidak baik dan lain sebagainya. Ya tentu saya tidak 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 memungkiri ada pekerjaan Roh Kudus mungkin yang akan bekerja mengubah hati anak itu. Tetapi bagian penting yang bisa kita kerjakan adalah ketika anak-anak itu ada di dalam kelas kita, berarti Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mempersiapkan dan mendidik mereka menuju kepada karakter Kristus. Ya, kalau menuju kepada karakter kita, wah berdosa juga tuh. Tapi menuju kepada gembala yang agung. Saya senang menggunakan kata gembala, teman-teman, karena saya dulu adalah seorang gembala kerbau. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman yang saya hormati dan yang saya kasih rekan-rekan seperjuangan dalam ladang pendidikan Kristen, mari kita mendengarkan uh, alasan dari ketiga Sri Kandi ini, ya, yang alasan ikut program mentoring. Lalu ceritakan kepada kami ini, kawan-kawan, Ibu Bella, Ibu Sefira, dan Ibu Nancy, program apa sih yang teman-teman kerjakan? Nah, lalu kira-kira apa tantangan yang teman-teman kerja hadapi ketika mengerjakan program mentoring ini? Ya, pertama mungkin kepada Ibu Sefira di Surabaya. Silakan, Miss. Baik, terima kasih Pak Felgi ya atas kesempatannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya, begitu ya. Oh, Eh, ya, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu guru. Kali ini kita serius tapi santai, santai tapi serius begitu ya Bapak Ibu. Saya langsung aja, saya izin share screen begitu. Ketika ditanya begitu ya oleh Pak Felki, apa yang melatar belakangi atau apa sih yang mendorong saya untuk merancang dan melaksanakan proyek kepemimpinan? Nah, ini semua unik ya Bapak Ibu karena berawal dari pemikiran berbasis aset yang coba saya praktekkan sebelum merancang program komunitas belajar internal berbasis mentoring. Saat itu saya mencoba memikirkan aset material atau aset non material apa sih yang sekolah kami miliki sehingga bisa menjadi kekuatan kami. Nah, di situ saya menemukan ada aset pertama, yaitu eh, bahwa ya sekolah kami memiliki reputasi yang baik, Bapak Ibu, di mata masyarakat, sehingga banyak sekali orang tua murid yang mempercayakan putra-putrinya untuk dapat kami didik di sekolah kami. Nah, kemudian aset non material kedua ya yang sekolah kami punya adalah well established system atau sistem yang sudah terstruktur dan sudah sangat detail. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, sekolah kami memiliki sistem dan regulasi peraturan, peraturan ketenaga kerjaan, sistem pengembangan karir, sistem pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur dan bahkan sudah terstandarisasi ISO. Nah, tentunya ini merupakan aset yang sangat berharga karena dengan sistem yang jelas dan terstruktur tentunya akan membantu sekolah kami untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misinya. Fasilitas yang diberikan baik oleh sekolah ya Bapak Ibu baik untuk kami para guru ataupun para siswa juga terbilang cukup baik dan lengkap begitu.
Dan tidak kalah pentingnya ada aset yang ketiga begitu ya, yaitu eh, Bapak Ibu guru atau sumber daya manusia yang terbilang kreatif dan juga kompeten di bidangnya. Nah, dengan segala aset yang dimiliki oleh sekolah kami, saya berpikir bahwa sekolah kami ini pasti ya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas dari waktu ke waktu. Seiring dengan pertumbuhan ini, tentunya kami perlu dong menjaga konsistensi kedisiplinan kerja, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan motivasi kerja yang berkelanjutan agar setiap pendidik itu nantinya memiliki semangat seperti jemaat mula-mula. Dan tentunya kami juga perlu mempertahankan atau meningkatkan komunikasi yang efektif karena tidak dipungkiri ketika suatu organisasi atau suatu sekolah terus berkembang, maka akan banyak pihak yang ikut melayani ya Bapak Ibu. Jadi pasti rantai komunikasi ya semakin panjang, semakin luas. Nah, ini perlu dipastikan, perlu dipikirkan program apa sih yang bisa membantu agar pesan-pesan atau kebijakan atau visi misi yang ada, pemikiran-pemikiran yayasan itu boleh tersampaikan dengan baik sampai dengan ke kami pelaksana guru ya, dengan meminimalisir miskomunikasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya tercetuskan begitu ya. Saya rasa program komunitas belajar internal ini mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan di sekolah kami. Sejauh ini, Bapak Ibu ya, ada tiga hal lain yang mendorong begitu ya eh, proyek kepemimpinan ini, yaitu pertama ya, saya meyakini bahwa pendidikan holistik, Bapak Ibu yang sering digembar-gemborkan ya, pendidikan holistik, kemudian eh, satu pendidikan ya yang semua saya yakin Bapak Ibu guru sedang perjuangkan ini, saya yakini hanya dapat tercapai apabila pendidik Kristen tidak hanya memiliki growth mindset, tetapi juga mengalami pertumbuhan karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena menurut saya ya, ketika seorang pendidik memiliki pertumbuhan karakter yang positif, maka ia akan memiliki kesadaran penuh untuk meneladani Kristus dalam memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi yang sudah Tuhan percayakan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Tuhan menuntun saya ya ke pengalaman-pengalaman yang baru. Kalau tadi Bapak Ibu lihat background pendidikan saya adalah guru bahasa Inggris. Saya sangat mencintai bahasa Inggris, tapi entah kenapa ya Tuhan mengalirkan gitu ya aliran sungai itu menuju ke pengalaman-pengalaman yang di mana saya memperoleh satu ilmu baru yaitu leadership. Nah, pengalaman kedua ini adalah ketika saya dipercayakan begitu ya menjadi pengajar praktik atau mitra belajar ya bagi calon guru penggerak. Satu program yang dicetuskan oleh Pak Nadiem Makarim. Di sini saya dipercayakan untuk membimbing enam orang ya, enam orang Bapak Ibu guru hebat yang diantaranya berprofesi sebagai guru dan juga wakil kepala sekolah. Di sini saya mempraktekkan teknik mentoring ya Bapak Ibu dan saya melihat sendiri keefektifan mentoring ya proses mentoring dalam mengubah karakter dalam memproses enam orang yang saya bimbing tersebut menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi agen-agen perubahan melalui serangkaian program seperti pendampingan individu dan lokakarya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Tuhan mengarahkan saya ya melalui ajakan teman saya yang juga narasumber di sini, Miss Nancy, untuk mengikuti. Begitu, terima kasih Miss Nancy ya, untuk mengikuti webinar series yang diadakan oleh MPK. Lagi-lagi topiknya tentang leadership. Di sini kami dikumpulkan ya satu tim dengan Pak Velki dan Pak Musa selaku mentor yang luar biasa hebat yang sudah membimbing kami sampai dengan titik hari ini begitu. Nah, di sini saya juga diproses Tuhan dan melihat bagaimana sih program mentoring itu sangat efektif ya untuk mentransfer ilmu, berbagi kehidupan, berbagi kebenaran. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu saya rasakan dampaknya. Kemudian saya juga berkesempatan untuk mengikuti program Leadership Talent Management atau Leadership Book Review yang juga diadakan oleh sekolah saya dengan menggunakan teknik
mentoring juga Bapak Ibu. Nah, dari serangkaian pengalaman hidup yang saya dapatkan begitu ya, ada satu hal yang menggelitik saya ya Bapak Ibu, bahwa ternyata begitu ya, leadership is not only about the power, but it's about service and influence. Wah, itu kayaknya luar biasa banget ya. Jadi saya merasa kayak, oh ternyata leadership itu tidak hanya bicara tentang kekuasaan, tetapi bicara tentang pelayanan, bagaimana kita melayani dan seberapa luas dampak yang kita bisa berikan ya bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, kepala sekolah kami ya, Memlinda Buntoro memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program mentoring begitu. Saya izin Bapak Ibu ya untuk men-sharekan sedikit sepatah dua kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah tentang harapan beliau mengenai program mentoring ini. Adakannya program ini dari Ibu Linda Buntoro selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Gloria II. Ya, di Sekolah Gloria kami mengadakan namanya program mentoring di tahun ajaran ini secara khusus, walaupun pernah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini kami mencoba intens kembali dengan program mentoring. Kenapa kita melakukan program mentoring? Karena satu, kami berharap bahwa antar guru itu ada satu relasi yang sinergis satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain, saling menginspirasi satu dengan yang lain. Menjadi seorang mentor bukan dari dia menjadi orang yang lebih baik atau superior dengan orang yang jadi mentinya, tetapi justru saling tadi itu, saling support, saling memberikan insight, saling memberikan inspirasi, saling memberikan dukungan satu dengan yang lain, bahkan juga memberikan kritikan yang membangun. Jadi mentor itu sebenarnya bukan sebagai orang yang supervisor yang mengawasi kerjaan seseorang, tetapi menjadi teman, menjadi rekan yang boleh jadi berkat bagi mentinya. Nah, otomatis kalau mentor bukan hanya bicara mengenai pekerjaan, dalam hal ini kan dunia pendidikan sebagai guru, memang tujuannya adalah menguatkan dengan profesi dalam dunia pendidikan. Tetapi menjadi mentor, jadi saya mencoba menjadi sahabat, menjadi orang yang dekat dan memahami pergumulan dari menti saya. Pergumulannya apa? Karena menti atau guru ini juga manusia yang punya pergumulan, punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya keraguan-keraguan. Nah, hal-hal yang negatif itu diharapkan dengan dia punya mentor. Dia bisa menceritakan isi hatinya, keraguannya, ketakutannya, ketidakpercaya diriannya kepada mentor. Sehingga mentor harapannya bisa menguatkan bahwa ayo kita bisa melakukannya. Itu mentor. Makanya kami berharap bahwa guru tidak ada yang merasa sendirian di sini. Dia punya mentor. Nah, mentor itu bisa berbagi. Nah, dengan demikian kalau kita sudah berikan seseorang yang menjadi support kita, maka harapannya nanti bisa masuk ke bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai seorang profesional dalam bidang pendidikan, sebagai seorang pendidik, bisa memberikan masukan-masukan yang berharga. Dan itulah, kalau mentor itu berjalan dengan baik, pasti saya yakin setiap guru di sini akan melakukan dengan baik sekali. Nah, kita punya diagram mentor yang sudah dibuat yang lalu dan sudah disepakati bersama. Harapannya diagram mentoring yang sederhana ini, yang mungkin belum ideal, bisa menjadi embrio untuk kemudian bisa kita lebih baik, kita perbaiki lagi. Sehingga mentoring ini benar-benar bukan hanya supervisi atau mengobservasi seseorang melakukan pekerjaan, tetapi menjadi rekan sejawat yang bisa menjadi supporting system kita, mendukung kita. Kita merasa punya seorang teman yang memahami saya. Ya, baik ya Bapak Ibu begitu. Demikian apa yang kira-kira ya Bapak Ibu Kepala Sekolah harapkan dari program mentoring. Selanjutnya, Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi secara singkat tentang program ini. Nah, program ini diawali dengan pemilihan mentor, seperti tadi yang sempat disampaikan, begitu ya, oleh Ibu Kepala Sekolah. Tentunya pemilihan mentor ini eh, memiliki ya, pemilihan mentor ini memiliki beberapa kriteria seperti itu. Yang pertama, pasti seharusnya ya seorang mentor memiliki komitmen untuk pengembangan diri maupun pengembangan komunitas. Selain itu,
Seorang mentor diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi dan juga menjalin relasi yang baik. Nah, setelah mentor tersebut terpilih, maka kami akan mengadakan pembekalan mentor seperti itu sehingga harapannya mentor akan diperlengkapi begitu ya dengan teknik coaching, teknik komunikasi dan pemahaman terkait dinamika kelompok serta nilai-nilai karakter apa sih yang sebenarnya ingin ditanamkan melalui program mentoring ini. Kemudian ada sosialisasi program, penugasan mentor, di mana nanti mentor juga berbagi hidup, berbagi kebenaran, dan juga melakukan supervisi akademik berbasis coaching guna memastikan peningkatan layanan kualitas pendidikan dan juga Bapak Ibu untuk memastikan bahwa nilai-nilai Kristiani atau biblical worldview sudah terintegrasi dengan baik di setiap mata pelajaran seperti itu Bapak Ibu. Nah, idealnya setelah itu hmm, mentor akan melakukan laporan berkala ya kepada pimpinan, kemudian melakukan proses evaluasi secara berkala dan juga tindak lanjutnya. Seperti itu. Tugas mentor sendiri, begitu ya Bapak Ibu, selain mengikuti pembekalan, melakukan supervisi akademik berbasis coaching, juga memberikan laporan kemajuan guru ya kepada pihak manajemen serta mengikuti rapat evaluasi serta tindak lanjut begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa saja ya manfaat yang sudah yang sudah didapatkan begitu dari program mentoring yang sempat kami laksanakan di beberapa bulan ini begitu ya. Maka mari kita saksikan bersama lagi Bapak Ibu sedikit testimoni dari rekan-rekan guru. Iya. Program mentoring ini adalah merupakan suatu program yang baik yang bisa diterapkan di sekolah. Sedangkan manfaat dari mentoring ini adalah memperbaiki potensi guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Akan lebih baik jika dibuatkan jadwal tersendiri dalam sesi mentoring tersebut. Terima kasih. Selamat pagi, Kak Salom. Ya, saya sebagai guru bahasa Indonesia, nama saya Bu Elok. Saya bersyukur di Sekolah Gloria ini diadakan mentoring. Jadi, mentoring ini sangat berguna bagi kami, terutama guru-guru. Bagaimana dengan mentoring ini, kami disupervisi masuk di kelas dan kemudian kami tahu kelebihan dan kekurangan kami. Jika ada kekurangannya, kami akan memperbaiki, misalnya manajemen waktu dan lain-lain. Selain itu juga jika kami ada kesulitan pelajaran, kami bisa memecahkan persoalan bersama-sama. Terutama mentoring ini akan berbagi ilmu yang didapatnya lewat seminar maupun workshop yang diikutinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari testimoni Bapak Ibu dua rekan sejawat ini begitu ya, kita dapat menarik eh, satu konsentrasi begitu ya, mengapa program mentoring ini baik gitu. Karena sejujurnya ya, program ini mampu membantu pembentukan budaya learning organization atau organisasi pembelajar yang senantiasa mendorong setiap anggotanya, baik guru maupun siswa untuk bertumbuh secara talenta dan juga karakter agar semakin serupa dengan Kristus. Nah, melalui program mentoring ini, akan tercipta satu lingkungan pembelajaran, lingkungan belajar yang suportif. Tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan guru lebih tidak sungkan ketika harus belajar dari rekan-rekan sejawatnya. Kemudian, selain itu ya, manfaat yang kedua adalah reaching out the blind spot atau dengan program ini begitu ya, kita bisa atau rekan-rekan guru dapat saling belajar seperti besi menanjamkan besi. Dan ketika kita ya belajar dari rekan sejawat,
ya, maka kita mungkin dapat melihat blind spot atau area tersembunyi dalam diri kita yang perlu kita tingkatkan. Terkadang ada ya Bapak Ibu ketika kita mungkin melewatkan atau tidak melihat sisi-sisi yang mungkin perlu kita perbaiki, tapi rekan sejawat kita bisa melihat itu dengan lebih cermat. Benar sekali kata Alkitab ya, seperti besi menajamkan besi. Dan kemudian manfaat yang ketiga adalah program ini tentunya memberikan kesempatan baik bagi mentor atau mentee untuk mencontohkan perilaku positif ya dan juga growth mindset seperti itu. Ketika kami sudah laksanakan ya selama beberapa bulan program-program ini, memang ada beberapa tantangan ya yang kami hadapi Bapak Ibu, terutama yang pertama fleksibilitas waktu ya. Ada beberapa guru ya atau mungkin beberapa dari kami ya yang mungkin jam ngajarnya atau jam luangnya ini sedikit tidak cocok. Jadi untuk bertemu di suasana yang baik, suasana yang oke untuk saling ya membangun relasi begitu. Sebelum mengkoreksi tentunya kita harus membangun relasi dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan diperlukan timing yang pas. Nah, fleksibilitas waktu ini menjadi tantangan ya tersendiri bagi kami. Kemudian mekanisme pembekalan mentor yang lebih terstruktur, lebih menjawab kebutuhan mentee dan juga para guru ya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah ketika kami sebagai mentor perlu menyesuaikan pendekatan ya, serta membangun budaya learning organization itu sendiri. Begitu. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, begitu, Bapak Ibu, kami akan melakukan ya mekanisme yang lebih terstruktur untuk pembekalan mentor. Kemudian akan kami tambahkan begitu ya harapannya begitu ya kami dapat menambahkan variasi kegiatan seperti forum berbagi praktik baik. Kemudian juga memperdetail sistem evaluasi melalui survei kinerja mentor dan juga survei kepuasan mentee serta laporan evaluasi yang lebih berkala serta tindak lanjutnya. Demikian Pak Felki yang mungkin boleh saya sampaikan. Siap. Terima kasih, Miss Sefira. Jadi kawan-kawan, sistem kami kali ini langsung diborong. Jadi empat pertanyaan. Mengapa ikut program mentoring, lalu latar belakang proyek, sampai kepada apa kendala dan rencana tindak lanjut dipaparkan di dalam satu pemaparan oleh Miss Sefira. Demikian dengan pembicara-pembicara selanjutnya. Nah, satu cerita yang bagus sekali ya, muncul dari keinginan hati untuk menjaga kualitas sekolah, ya, menjaga satu guru bisa berbagi dengan guru yang lain, lalu membuat program mentoring. Nah, terima kasih Miss Sefira. Pak Musa, bolehkah berbagi pengalaman bagaimana Bapak mementoring, mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa seperti saya mungkin dan Bu Ruth Sri? Iya. Baik Pak Felki, terima kasih Ibu Sefira. Satu program yang luar biasa ya kalau menurut saya. Tadi saya terus melihat dan mengamati. Dan satu hal, ada keinginan untuk mau berbagi pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita, artinya pertumbuhan-pertumbuhan spiritual, karakter yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, kemudian kita mau berbagi kepada teman-teman yang lain seperti itu ya. Dalam konteks kami ya seperti Pak Velki tadi katakan, mau berbagi hidup saja, mau berbagi hidup bersama dengan mahasiswa misalnya. Nah, kenapa demikian? Karena kita sama-sama ada pergumulan dan kerinduan besarnya adalah orang-orang yang bersama dengan kita, pribadi-pribadi yang bersama dengan kita, bersentuhan dengan kita, itu bukan pribadi-pribadi yang kebetulan ada di sekitar kita, tapi di balik itu ya kita percaya bahwa Tuhan sudah menghantarkan mereka untuk kita bisa hidup bersama, bisa berbagi secara bersama. Nah, itu yang kalau pengalaman saya, kami ya seperti itu. Berarti kita memang satu hal kuat sekali, harus kuatlah di dalam panggilan kita, kerinduan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Secara manusia kelihatannya gampang ya, tetapi kalau kita pahami lebih jauh, ini sebenarnya satu program, satu tantangan yang sangat berat ya. Kita betul-betul membutuhkan kasih karunia Tuhan ya, kekuatan dari Tuhan untuk mengerjakan ini begitu. Nah, pada sisi yang lain, kita juga lihat kan ini, kalau tadi Ibu Sefira tadi melihat ya, itu proyeksinya kan bukan hanya untuk sekarang setahun 2 tahun ya, tapi juga ini adalah untuk masa depan gitu. Karena orang-orang yang pribadi-pribadi yang kita mentoring itu tidak selamanya ada bersama-sama dengan kita. Suatu saat Tuhan pimpin mereka ke
yang lain lagi dengan tantangan tersendiri, tetapi pengalaman-pengalaman yang mereka punya sekarang ini bersama dengan kita itu bisa jadi dalam tanda kutip modal mereka juga untuk nanti bisa berkembang lagi, bertumbuh lagi dan mempengaruhi lagi orang-orang yang lain ya, seperti yang tadi Pak Felki katakan tadi ya. eh, nggak menduga juga misalnya sampai sekarang bisa menjalankan satu pelayanan yang sangat besar dipercayakan Tuhan gitu kan, yang sebelumnya kita juga tidak tahu gitu. Nah, ke depannya juga mungkin murid-murid atau siswa dari Ibu Sefira juga kita belum tahu juga bagaimana mereka nanti akan dipakai Tuhan pada zamannya gitu. Tapi selagi masih ada bersama kita, ya itu adalah kesempatan bagi kita untuk menolong mereka bertumbuh. Ya, baik secara spiritual dan pasti akan berpengaruh juga kepada karakternya. Saya pikir itu dulu Pak Felki dari saya. Terima kasih ya Ibu Sefira dan Pak Felki. Siap, terima kasih Pak Musa. Nah, teman-teman, eh, kadang kalau saya ditanya oleh anak-anak ya, Pak Musa dan Ya, Pak. guru-guru saya yang ada di ruangan ini, kenapa sih Bapak melakukan ini, Bapak mengerjakan ini? Kadang saya jawabnya singkat, karena guru-guru dan dosen-dosen saya melakukan hal itu bagi saya. Nah, bagaimana mempertahankan kualitas itu di sekolah supaya tetap sekolah kita memiliki nilai-nilai, ya, value yang sesuai dengan yang kita percaya bahwa sesuai dengan karakter Kristus, harus ada mentoring supaya mempersiapkan next leader, next student. Terima kasih Pak Musa waktu itu sudah Baik. mendidik kami walaupun saya termasuk siswa yang mahasiswa yang agak sulit-sulit Pak ya, selalu ngantuk di kelas. Ya, ya, Iya. dari Surabaya teman-teman kita akan bergeser sedikit ke arah kota Kediri. Nah, di kota Kediri ada seorang kepala sekolah di tingkat PAUD namanya Ibu Nobelia. Nah, Ibu Nobelia akan mempresentasikan kepada kita mengapa waktu itu ikut mentoring. Kalau tadi Bu Sevira ikut karena Miss Nancy ngajak, kawan ngajak, mumpung nggak ada kerjaan. Ternyata banyak manfaat yang didapat saling membangun. By the way teman-teman, salah satu yang saya memberkati sekali saya ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan di mentoring ini adalah saya senang ternyata ada rekan-rekan di sekolah-sekolah Kristen lain yang bergumul hal-hal yang sama dengan kita. Jadi kayaknya, oh iya ya, ternyata bukan cuma kita yang bergumul tentang itu. Nah, bagi saya, teman-teman lain juga yang menjadi mentor saya ya. Nah, Ibu Nobelia, mengapa Ibu ikut di program mentoring ini? Kemudian apa latar belakang proyek yang Ibu kerjakan? Bolehkah cerita-cerita ke kita, Bu? Silakan, Miss Nobel. Iya, coba dites dulu, Bu. Sudah. Baik. Eh, saya ikut mentoring ini waktu saya mendengar kata-kata mentoring itu bukan hal yang apa ya, sekali dua kali dan itu sudah sering saya dengar, kemudian juga di waktu saya waktu di tahun 2013 itu saya skripsi saya pun juga ambil tentang mentoring. Mentoring gembala sidang waktu itu di daerah Semarang Barat kepada guru-guru sekolah minggu. Jadi memang saya suka ya tentang mentoring. Dan ketika di MPK UPH ini ada program ini seperti itu, wah, eh, saya semangat seperti itu ya. Nah, dan juga ketika saya mendengarkan waktu di awal-awal itu saran, masukan yang membangun itu sangat baik gitu ya. Dan saya suka dengan hal-hal yang seperti itu, bisa membangun saya secara pribadi dan juga untuk pelayanan saya. Nah, dan juga di sini itu wadah yang tepat ya untuk saya gitu ya. Karena memang selama ini mungkin kalau ada workshop atau apa itu eh, di tingkat kecamatan itu tidak secara Kristiani seperti itu. Nah, kalau di sini kan jadi pas seperti wadah saya memang untuk membangun, menggali ilmu yang sejalan seperti itu. Nah, kemudian
Adapun proyek saya yaitu mentoring kepada guru-guru di tempat saya, di lembaga saya, supaya menjadi guru-guru yang berkarakter Kristus. Ada hal-hal yang mendorong kenapa kok saya merancangkan proyek ini gitu ya. Sebelumnya eh, PAUD, PAUD kami, PAUD Emmaus itu terdiri dari kelompok bermain dan juga TK. Jadi kalau saya itu secara kedinasan kepala sekolah TK, tetapi secara yayasan kepala sekolah baik kelompok bermain dan juga TK. Seperti itu. Jadi ketika di sini makanya saya juga menuliskan PAUD gitu karena saya pun berkecimpung di kelompok bermain seperti itu, kelompok bermain dan juga TK. Nah, di sini saya melihat sekolah yang sehat itu juga harus mencari kelemahan dari sekolah itu gitu ya. Bukan hanya kelebihannya apa kita sudah dapat eh, apa yang sudah kita capai, bukan hanya itu, tapi kita juga harus mencari kelemahan apa yang kita harus eh, benahi seperti itu supaya kita tidak berpuas diri dan ini menjadi sarana kita memperbaiki diri. Sedangkan untuk karakter gitu ya. Tadi saya mentoring kepada guru-guru supaya berkarakter Kristus seperti tadi sudah disampaikan ketika kita mau menyasar anak-anak seperti itu, pertama adalah guru-gurunya dulu. Nah, nah, di sini juga sesuai dengan visi misi sekolah kami, yaitu visi misi PAUD Emmaus itu menjadikan murid berkarakter Kristus. Nah, jadi match gitu ya tentang proyek ini. Ya, kita harus membimbing guru-gurunya terlebih dahulu supaya guru-guru ini juga menjadi teladan dan membimbing anak-anak di sekolah itu untuk menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Minta tolong ditampilkan Bu Ruth Sri. Yang sebelumnya, setelah yang ini, satu lagi. Nah, di, yang tadi Bu Ruth Sri, yang mentoring tadi yang. Nah, di sini juga arti mentoring itu sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung. Nah, antara dua orang atau lebih, ada yang lebih mahir dikatakan sebagai mentor, lalu juga ada menti. Nah, menti itu seperti peserta atau murid. Tapi yang menarik dari mentoring itu bukan hanya mentor saja yang selalu memberi masukan, tapi terkadang menti pun juga bisa memberi masukan dan menjadi pengetahuan untuk seorang mentor. Itu yang saya pelajari selama ini. Jadi ini merupakan hal yang menarik kalau kita berbicara tentang mentoring. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ketika kita membicarakan tentang karakter di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu tabiat, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pengerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Saya ambil dari Sumarno Sudarso, ini eh, pengertian karakter yang menurut saya menarik dan sesuai gitu ya, yang lebih cocok. Karakter itu suatu nilai yang terpatri dalam seseorang yang didapatkan dari pengalaman, pendidikan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadu-padankan dengan nilai yang ada di dalam diri seseorang. Seperti itu. Menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang, kemudian melandasi sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang. Jadi kalau dilihat di sini, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, karakter itu bisa dirubah atau tidak? Mungkin ada yang berpendapat. Kalau dari Sumarno Sudarso, mungkin Pak Pelki. Iya, Miss. Karakter itu bisa dibentuk, Miss. Kalau dari Oh, pendapatnya Pak Sumarno ini. iya, betul sekali. Makanya itu ketika kita ini membicarakan tentang sesuatu yang bisa dirubah ya kita akan menggarap ini ya. Kalau sudah nggak bisa dirubah ya sudah buat apa untuk dibicarakan. Nah, jadi ini mentoring tentang karakter Kristus itu karakter yang sesuai dengan Kristus ini bisa kita usahakan kepada seseorang. Jadi mungkin kalau ada yang berkata itu sulit, ya memang sulit, tetapi itu bisa untuk dirubah. Baik, berikutnya.
Nah, di sini ada beberapa hal yang kami temukan ketika saya merencanakan proyek ini, saya perlu berhati-hati memang di sini ya. Ini mungkin juga sebagai tantangan yang tadi ditanyakan oleh Pak Felki, karena hal ini eh, mengenai guru, mengenai lembaga. Jadi hal ini hal yang sensitif. Dan ini bukan membicarakan kelebihan, tetapi hal yang perlu dibenahi. Nah, di sini ketika merencanakan ini, saya merencanakan ada rapat. Ada rapat yang perlu kami lakukan untuk membicarakan perlu tidak masalah yang saya pikirkan ini perlu diangkat atau tidak. Kalau menurut guru-guru ini tidak perlu diangkat, tidak sesuai dengan kenyataan, saya tidak akan melanjutkan seperti itu. Nah, ternyata ketika sudah rapat, saya tanya guru-guru berkata, iya Bu, memang betul ini yang perlu kita benahi. Jadi yang pertama adalah beberapa administrasi kelas belum dikerjakan atau dalam kurung kurang beberapa hal gitu ya, belum lengkap. Nah, kemudian ada beberapa anak yang menangis saat masuk sekolah. Nah, ini dulu dibuat untuk Pak Felki pertanyaan, kok kenapa ya kok sampai seperti itu? Karena ini berhubungan dengan guru. Tipikal gurunya ini suaranya itu memang keras gitu di salah satu kelas. Kenapa kok PAUD TK itu kok ada yang seperti ini seperti itu? Memang suaranya keras, kemudian memang eh, dia suaranya serak seperti itu. Jadi anak-anak itu ketika naik kelas itu merasa berbeda, melihat guru yang dulunya di kelompok yang sebelumnya seperti ini, kok yang di sini kok seperti ini. Jadi menangis memang anak itu tidak mau masuk sekolah. Nah, ini berimbas kepada orang tua yang merasa kecewa kepada pihak sekolah dan yang didatangi pasti kepala sekolah seperti itu. Nah, ini adalah masalah yang ada yang perlu kita bicarakan. Nah, ketika kami membicarakan ini, ada solusi yang disampaikan dari kami semua, dari kepala sekolah dan guru. Yang pertama, keteladanan dari kepala sekolah di dalam mengerjakan tugas. Dan ini untuk menjadikan semangat dan guru-guru di dalam bertanggung jawab juga dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Jadi di sini keteladanan dari kepala sekolah nanti akan berimbas kepada guru-guru di dalam berikutnya mendiskusikan alasan dan mencari solusi dalam menyelesaikan tugas administrasi guru saat rapat. Lalu kemudian kita juga akan mendiskusikan alasan dan mencari solusi tentang anak yang sering menangis, kemudian juga tentang orang tua yang menyampaikan rasa kekecewaannya, dan nanti di sini di akhir bulan ini pada waktu itu November juga akan mengadakan mini seminar seperti itu, seperti tadi yang sudah dicuplik di awal tentang video itu tentang obrolan kami, mini seminar ya istilahnya, tentang guru yang berkarakter Kristus. Berikutnya. Nah, hal-hal yang dilakukan untuk mencapai solusi itu ada jawaban dari beberapa guru. Ini kalau kata-katanya kami itu ngebut. Ngebut itu berarti mengerjakan secara cepat dalam mengerjakan administrasi yang belum selesai. Ada lagi juga yang menjawab supaya lebih lancar, Bu, printernya dibawa kelas. Boleh, silahkan. Saya juga seperti itu. Kemudian karena printer kami kan memang ada di ruang kepala sekolah, ruang guru seperti itu, tidak ada di dalam kelas. Kemudian teknis pengerjaannya dikerjakan bersama-sama di satu ruangan. Jadi ini merupakan solusi yang kita bahas bersama, jadi bukan dari sisi saya saja, tetapi ini kebanyakan dari guru. Saya hanya memotivasi mereka apa ya jawaban mereka gitu, solusinya apa, ternyata ini. Kemudian yang ini adalah jadi mengerjakannya di satu ruangan supaya saling memotivasi, memberi semangat seperti itu. Lah, ini kemudian ada lagi yang tidak mau karena kami biasanya bergantian untuk menjaga saat penjemputan seperti itu. Saya tidak usah penjemputan, Bu, saya langsung mengerjakan. Ya, baik, kita akan evaluasi kemudian. Kemudian untuk permasalahan anak menangis dan juga ini akan serentetan dengan orang tua merasa kecewa kepada pihak sekolah. Nah, ini ada jawaban yaitu guru menurunkan volume suara seperti itu. Memang sulit Bapak Ibu, tetapi
ini adalah solusi-solusi yang kami semua apa ya berikan. Kemudian guru di kelas sebelumnya mempersiapkan anak-anak supaya tidak takut ketika akan naik kelas. Nah, guru di kelas sebelumnya memotivasi anak-anak dan memberitahu anak-anak supaya lebih berani. Karena memang tipikal guru yang ada di kelas atas itu seperti itu, seperti itu. Jadi ada kerjasama antara guru yang satu dengan yang lain. Berikutnya, lah ini langsung kepada orang tuanya. Oh, maaf. Sebelumnya yang bagian bawah. Nah, bekerja sama dengan orang tua dengan cara memberitahu kondisi atau tipikal setiap guru di masing-masing kelas sehingga orang tua itu tahu memang setiap guru itu memiliki suara dan volume yang berbeda, memiliki tipikal yang berbeda. Jadi kita harus memberitahu orang tua juga supaya orang tua juga tidak kaget ketika anaknya melaporkan sesuatu seperti itu. Dan orang tua juga mempersiapkan anak dengan kata-kata motivasi positif supaya anak semangat saat mengikuti pembelajaran. Nah, berikutnya, kemudian ini yang tentang di akhir bulan itu mengadakan tentang seminar guru-guru berkarakter Kristus. Guru mengerti perannya. Seperti itu ya. Mengerti perannya itu sebagai pendidik Kristen. Jadi kita tidak sama seperti itu, tidak sama dengan sekolah yang lain. Kita penuh perhatian, berbelas kasih, rajin, penyabar, rendah hati. Dan Kristus yang menjadi teladan dalam pembentukan karakter guru dan anak. Jadi kita mempunyai teladan yaitu Kristus. Kemudian seperti yang tadi sudah saya katakan, ini sesuai dengan visi PAUD Emmaus ya. Kemudian berikutnya, gimana saya mencoba mencari karakter Kristus yang bisa saya sampaikan kepada guru-guru ini sebagai acuan guru-guru. Yang pertama, mengajar dengan penuh kuasa. Itu bisa dilihat di dalam contohnya di dalam Matius pasal 7. Nah, di sini mengatakan tentang keteladanan seperti itu ya. Keteladanan kita ketika berkata mengajar dengan penuh kuasa itu bagaimana, Bu gitu. Di sini kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan maksimal gitu ya. Ketika saya menjadi seorang murid, ketika dulu kuliah, ketika saya melihat eh, dosen saya itu bisa diteladani, memiliki sikap hati, sikap hidup yang benar, sikap hidup yang baik. Ketika mengajar penuh dengan persiapan, tidak mendadak, saya itu bisa melihat, eh, bisa mendapatkan setiap ilmu. Wah, iya betul apa yang dikatakan dosen ini seperti itu. Berbeda dengan dosen seperti itu atau guru yang tidak ada persiapan sama sekali ya pasti tidak akan digubris oleh muridnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya penuh perhatian. Di sini dicontohkan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Masih banyak contohnya di mana Yesus memang penuh perhatian. Kemudian hidup sederhana. Di sini dikatakan Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Meskipun dia adalah Allah di atas segala sesuatunya, raja di atas segala raja. Kemudian berani dan juga tegas. Di sini tentang Yesus menyucikan bait Allah. Di sini kita bisa meneladani Yesus yang tegas. Ketika memang disalahgunakan tempat menyembah Allah, disalahgunakan, Yesus berani eh, memberitahu yang benar. Di sini guru-guru pun juga seperti itu. Jangan hanya mungkin orang tua yang tidak benar dituruti tidak seperti itu, tetapi kita juga harus tegas berani. Anak yang tidak sesuai dengan melakukan segala sesuatu yang salah, jangan diteruskan, tetapi kita juga harus berani untuk memberitahukan yang benar. Di sini kita juga bisa melihat penuh pertimbangan. Guru itu juga harus penuh pertimbangan, tidak asal kita ngomong, tidak asal kita ngajar, tidak asal kita melakukan sesuatu, tetapi kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya seperti ini. Ketika di Kejadian 1 itu penciptaan, Tuhan sudah merencanakan dari ini diciptakan dulu, kemudian ini, kemudian itu, baru kemudian menciptakan manusia seperti itu. Kemudian untuk berbelas kasih.
Sudah banyak contohnya ya. Jadi seorang guru pun juga harus mencontoh Kristus di mana Yesus juga berbelas kasih. Kemudian rendah hati. Guru pun juga harus rendah hati seperti itu. Seperti Kristus juga rendah hati. Penyabar. Kita lihat guru-guru itu kadang memang diuji kesabarannya apalagi guru PAUD Bapak Ibu sekalian, di mana menolong anak-anak dari mereka yang masih menangis ketika masuk di sekolah, ketika mereka tidak bisa makan sendiri, tidak mau makan makanan yang mereka disiapkan orang tuanya. Kami harus istilahnya kalau bahasa Jawanya dulang, nyuapin seperti itu, menyuapi mereka. Kemudian juga ke toilet yang belum bisa, menolong mereka saat di toilet. Nah, banyak hal ini kalau guru-guru PAUD ini pasti juga sudah tahu harus sabar. Bagaimanapun itu adalah titipan Tuhan kepada kita gitu ya. Kita harus sabar. Kemudian kita juga mencontoh Kristus yang rajin atau giat. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sini dikatakan Yesus pun masih bekerja sampai akhir dikatakan seperti itu. Dan juga membangun kebersamaan. Jangan lupa guru-guru itu harus membangun kebersamaan antara satu guru dengan guru yang lain. Eh, Saling bekerja sama untuk apapun juga dengan kegiatan dengan apapun itu harus membangun kebersamaan, jangan sampai jalan satu-satu dan juga apa ya, ingin menonjolkan dirinya yang paling baik seperti itu tidak, tetapi harus bersama-sama membangun kebersamaan, saling mengisi seperti itu. Berikutnya silakan Disuruh. berikutnya. Nah, nah ini sekalian langsung hasilnya. Nah, ini kami memang evaluasi, saya sudah membicarakan kepada teman-teman, guru-guru yang ada, bagaimana kita akan evaluasi bulan apa. Saya beri jarak tentang administrasi, tentang eh, guru, tipikal guru yang mungkin suaranya, nadanya tinggi, seperti itu. Em, Mereka berkata 1 bulan, Bu, gitu. Nah, di sini memang kami ketika kami evaluasi ini untuk administrasi kelas sudah dikerjakan 50 sampai 60%. Kalau yang kemarin itu sekitar 20% seperti itu. Saya bersyukur masih tetap ada peningkatan di dalam itu. Kalau yang kedua ini guru lebih sabar dan menghadapi anak-anak, ini sebenarnya oleh Pak Velki itu saya disuruh ini apa merekam. Saya tapi tidak, bukan tidak anu ya, saya kok merasa tidak usah merekam tentang guru tersebut. Tapi saya selalu kontrol. Ketika saya melewati itu, saya melewati kelas. Oh, ternyata anak-anak ini sudah diajak bercanda, sering diajak bercanda. Anak-anak tertawa seperti itu, anak-anak senang dan sudah tidak ada yang menangis seperti dulu. Karena kalau yang dulu menangis itu dan takut masuk kelas, mereka akan selalu belajar bersama-sama dengan saya di kantor. Seperti itu. Seperti ketika saya biasanya di awal tahun ajaran ini seperti itu. Jadi ketika mereka sudah nyaman di kantor ya privat istilahnya seperti itu. Eh, Ketika sudah mulai mereka enjoy, saya juga motivasi supaya bersama-sama kembali dengan teman-temannya. Ya akhirnya ketika sudah siap ya mereka akhirnya kembali ke kelasnya. Anak-anak sudah sering diajak bercanda, guru tersebut sudah lebih sabar, volume suaranya yang tinggi sudah agak dipelankan, sudah agak disesuaikan. Seperti itu pemaparan saya, Pak Velki. Tunggu, 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 tunggu. Oke, terima kasih Miss Novelia dari Kediri. Kalau teman-teman ada reaction boleh dikasih dong reaction, senyum atau apa atau jempol atau apa. Nah, coba saya kasih apa ya Bu Novel ya? Kasih love aja. Nah, Ya, kayak Miss Sevira. ya, thank you ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi Miss Novel.
Nah, saya kembali tertegur lagi nih dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nobel tadi bahwa keteladanan guru itu juga berasal dari keteladanan kepala sekolahnya. Nah, tentu dengan keteladanan kepala sekolah yang baik, meneladani Kristus kepada guru-guru, lalu guru-guru menularkan kepada anak murid ya Bu ya. Nah, saya ingat ada satu tulisan di dalam buku 10 tahun TC Bu Yeni kalau ada salah satu tulisan di situ dari kakak kelas Pak Samuel Perintis Sutapea mengatakan eh, bagaimana seorang murid itu mau mengerti panggilan hidup jika guru yang masuk ke dalam kelas itu selalu mengeluh tentang menjadi guru. Jadi selalu berkeluh kesah tentang masa resiprokasi. Nah, saya ini konteks CPPH Bapak Ibu ada masa resiprokasi. Jadi murid bagaimana mau terpanggil menjadi seorang guru kalau yang dilihat gurunya itu ngedumel aja. Gaji kecil, tugas banyak, administrasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada yang mengalami, ya biarlah itu menjadi pergumulan kita masing-masing. Nah, Pak Musa Ya, bagaimana nih Pak Musa ketika Bapak menemukan di dalam kelas-kelas Bapak itu anak-anak atau mahasiswa yang apa eh tidak menunjukkan karakter seperti yang Bapak harapkan. Nah, kalau tadi Miss Nobel kan oh, ada masalah nih, kita diskusi yuk bareng-bareng. Setelah itu kita cari yuk solusi bareng-bareng. Nah, kalau Pak Musa bagaimana nih? Kalau ada mahasiswa yang sulit sekali mengumpulkan tugas, Pak. oke. Ya, terima kasih Pak Felgi, terima kasih Ibu Nobel ya. Saya mencoba mengerti terus pergumulan yang dihadapi oleh Ibu dan tim. Cuma satu hal, kalau kita bersama-sama sebagai satu tim untuk mengerjakan tugas seberat apapun sebenarnya itu bisa kita lakukan ya secara bersama. Pasti ada progresnya. Yang penting kita mempunyai kesatuan hati ya. Dan tadi dalam catatan saya, memang untuk pekerjaan dan pelayanan seperti ini sebenarnya itu adalah satu tanggung jawab yang sangat besar meskipun itu tidak populer. Ya. Hanya orang-orang yang punya panggilan kerinduan besar untuk mau berubah, membagikan hidupnya yang memang mau mengambil bagian dalam tanggung jawab ini, begitu ya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Pak Felki, bagaimana cara saya di kelas ya. Pertama, ya saya tentunya akan pertama sih kita mulai dari diri kita ya. Sekali lagi itu saya setuju sekali itu dimulai dari diri kita karena kitalah selalu yang berinteraksi dengan mereka, mereka juga lihat kinerja kita, tapi bukan hanya dilihat dari sisi apa yang terlihat, tetapi juga saya pikir siswa-siswa kita juga bisa membaca apa yang tidak terlihat, yaitu apa isi hati kita, kerinduan kita bahwa sesulit apapun kita mau kerjakan itu semaksimal mungkin dengan sukacita gitu ya. Itu yang kita catat. Nah, eh, kadang-kadang memang ada kesulitan tersendiri ya yang kita hadapi. Misalnya para siswa itu tidak mengerti apa yang kita kerjakan dengan sesulit apapun begitu. Tapi kalau memang ketemu dengan hal seperti itu yang tadi seperti Pak Felki tanyakan, ya biasanya saya lakukan itu adalah pendekatan pribadi. Eh, saya biasanya bertanya apa yang terjadi, mengapa demikian, seperti itu. Nah, tidak sedikit juga orang yang memang tidak terlalu mengerti mata kuliah saya gitu ya. Mata kuliah saya kan teologi gitu. Mata kuliah saya itu adalah pendalaman Alkitab yang kadang-kadang merasa untuk apa gitu ya karena ini mungkin bukan konten mereka gitu. Tapi ini sangat penting sekali karena belajar Alkitab, belajar teologi itu adalah itu hidup kita gitu, hidup kita di hadapan Tuhan. Karena biar bagaimanapun apapun yang kita kerjakan kita tidak bisa lepas dari eh, tanggung jawab kita kepada Tuhan gitu. Kita sendiri ingin supaya siswa kita atau orang-orang yang bersinggungan langsung dengan kita itu mengerti bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kita gitu. Kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, itu tetap ada campur tangan Tuhan. Berarti ada tujuan yang memang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat proses demi proses itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ketemu dengan yang agak-agak kurang bekerja sama seperti itu, saya gunakan istilah itu saja. Ya itu biasa saya pendekatan, Pak. Itu saya seringkali mengadakan pendekatan, saya panggil, berbicara pribadi di kantor apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, begitu. Seringkali saya sampaikan, jikalau Anda mengalami kesulitan, kalau misalnya malu bertanya di kelas karena mungkin merasa
aduh nanti pertanyaanku ini diketahui sama teman-teman, misalnya seperti itu ya, saya coba bantu dengan, ayo kamu tanya pribadi gitu ya, kamu datang selagi saya tidak rapat, tidak kelas ya silakan saja datang, kita janjian dulu. Nah apa yang kendala seperti itu yang biasa Hmm. saya lakukan karena apa? Karena saya ini ada pendekatan gitu, jangan sampai misalnya siswa itu takut ketemu sama gurunya gitu kan. Kadang-kadang kalau dipanggil sama Hmm. gurunya, dosennya, wah saya salah apa gitu. Padahal kan belum tentu salah kan, nggak selamanya itu gitu. Tapi kadang-kadang ada hal seperti itu kalau dipanggil guru kok saya ada salah apa gitu. Padahal nggak begitu. Guru kan ingin juga mengerti pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh siswa-siswanya. Seperti kadang-kadang ada hal yang kita nggak ngerti ya, mungkin di rumah atau dari tempat mana dia pergumulan sehingga datang ke sekolah pun dia sudah ke dalam keadaan terpaksa mungkin ya. Nah, itu yang kita perlu Hmm. gali kembali, kita perlu tolong bagaimana supaya para siswa itu siswa kita bertumbuh dan mereka mengerti apa artinya yang namanya belajar gitu ya. Belajar bukan hanya konten pembelajarannya mereka, tapi juga belajar hidup ya berdasarkan prinsip Alkitab gitu. Mungkin itu Pak Felgi. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Musa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Pak, itulah yang kami kerjakan dalam kelas-kelas kami karena kami melihat teladan dari Pak Musa dan dosen-dosen kami. Memanggil kami secara pribadi kalau nilai udah nggak masuk. Ya, nah teman-teman ada hal yang disampaikan oleh Pak Musa tadi yang bagi saya juga sangat penting ya dan juga saya ingat Bu Vini itu selalu menekankan hal ini waktu beliau masih ada di PDCI membimbing kami Pak. Beliau mengatakan begini, di dalam interaksi di dalam kita mengembangkan karakter ada satu poin penting yang tak boleh hilang, namanya relasi. Nah, kalau tidak ada relasi yang dibangun, tidak ada trust yang dibangun, itu akan susah sekali untuk menjadi teladan atau memberikan contoh dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Musa menunjukkan hal itu kepada kita. Terima kasih Bu Nobel tadi dari Kediri menunjukkan kepada kita bahwa relasi dengan guru-guru menjadi sangat penting ketika ingin memperbaiki karakter, memperbaiki hal-hal yang kita lihat masih kurang. Nah, kalau tadi kita melihat guru mengembangkan karakter daripada guru, mengembangkan karakter daripada guru. Sekarang kita mau mendengar ini, kawan-kawan semua, Miss Nancy, Ibu Nancy dari Surabaya juga, bagaimana beliau rindu sekali mengembangkan karakter anak murid menjadi pemimpin-pemimpin yang uh, melayani. Ya, tidak berpanjang lebar mungkin Bu Nancy, boleh segera sharing dengan kita mengapa Ibu ikut mentoring ini, lalu program apa yang Ibu kerjakan, latar belakang apa yang melatar belakangi program itu. Boleh Bu Nancy? Baik, baik. Terima kasih Pak Felki. Selamat malam Bapak Ibu. Eh, Selamat malam. saya bersyukur bertemu ya. Saya bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu di sini sekalipun melalui Zoom ya. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu yang sudah hadir di sini ada mungkin yang sudah mengajar sekitar 25 tahun bahkan mungkin lebih atau ada yang masih 10 tahun, 5 tahun. Tetapi kita sama-sama berada di dunia pendidikan dan kita tahu kesulitan-kesulitan yang kita alami di dunia pendidikan ya. Kita bersyukur kita dipanggil oleh Tuhan, tapi ketika saya melayani di dunia pendidikan, saya sangat menyadari Bapak Ibu bahwa saya membutuhkan rekan kerja untuk bisa saling membangun, bisa saling mendukung satu sama lain, dan itulah yang melatar belakangi saya kenapa saya mengikuti program mentoring ini. Nah, ketika saya mengikuti program mentoring ini, saya sangat diberkati Bapak Ibu. Saya melihat, saya belajar dari Pak Felki dan Pak Musa. Pak Felki itu setiap hari mengirim renungan Bapak Ibu. Eh, dan itu membuat saya ingin melakukan hal yang sama ya kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Nah, itu supaya melalui program mentoring ini Bapak Ibu eh, anak-anak bisa bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah, itu yang melatar belakangi saya untuk mengikuti program mentoring supaya ketika saya mungkin mulai berpikir, waduh, eh, lelah banget gitu ya kalau melakukan ini, tapi ada rekan-rekan atau ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk saling mengingatkan kita supaya kita tetap di jalur yang benar. Ingat panggilan Tuhan. Nah, kamu berada di dunia pendidikan. Nah, itu sebabnya saya mengikuti program mentoring. Nah, program mentoring sendiri sebenarnya dimaksudkan tujuannya itu Bapak Ibu untuk
pertumbuhan rohani, kemudian juga untuk perkembangan karakter, kemudian juga itu sebagai satu bentuk pemuridan yang dilakukan. Nah, mungkin saya yang akan share boleh karena saya nanti akan pakai video. Saya akan sharing tentang program yang saya lakukan di sekolah. Oke, Miss, boleh di share screen, Miss. Iya, kalau kalau Bapak Ibu yang sudah tadi bersama dengan Bapak Ibu guru saya agak sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Jadi saya mentorinya kepada siswa. Hmm. Ini saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Yap, sudah terlihat, Miss. Sudah terlihat? Oh baik. Ya, tinggal slideshow. Yes. Saya akan putarkan videonya dulu Pak ya. Supaya nanti Oke, setelah itu saya oke, akan Miss. jelaskan. Oke, oke. Ya, Shalom. Terima kasih Miss Nancy yang sudah mengadakan program mentoring kepada anak-anak, terutama anak-anak kelas 7, di mana anak-anak dari SD ke SMP, mereka perlu beradaptasi. Ya, jadi mereka jika ada kesulitan, mereka bisa tanya ke mentoringnya, dan mentoring itu menguatkan lewat firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang diberikan lewat renungan, itu sangat berguna sekali untuk anak-anak kelas saya, terutama anak-anak kelas 7B. Ya, terima kasih. Terutama beberapa anak yang harus tinggal untuk bersekolah di Gloria ini, anak-anak yang dari luar pulau, ya anak-anak ini merasa terberkati saat mereka harus jauh dari orang tua. Mereka lewat mentoring ini mereka sangat terberkati. Anak-anak bisa berjalan di jalan Tuhan, istilahnya tidak salah pergaulan. Nah, punya mentor-mentor yang saling menguatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Lucia Stefani, saya wali kelas 7G dan juga pengajar IPA. Mengenai program mentoring, menurut saya ini program yang baik untuk melatih anak-anak supaya lebih peduli terhadap keadaan atau situasi teman sebayanya. Dan kalau teman sebaya ini biasanya anak-anak akan lebih nyaman untuk bisa bercerita mengenai pergumulannya. Dan teman yang ditunjuk sebagai mentor tentunya bisa menolong dengan bantuan bimbingan dari wali kelas atau guru bisa menolong temannya yang sedang mengalami pergumulan. Jadi secara khusus memang program mentoring ini sangat bagus untuk melatih anak. Gimana? Perkenalkan, nama saya Michelle Yudhemui dari kelas 9B. Dari tugas mentoring ini, saya belajar bahwa kita harus mencerminkan karakter Kristus dan menyebarkan karakter Kristus kepada teman-teman kita semua. Nama saya Febri Manager dari kelas 9B. Saya adalah mentor dari beberapa teman saya. Di program ini, saya belajar untuk memiliki sikap rendah hati dalam melayani sesama kita. Di tengah zaman sekarang, banyak manusia yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, namun kita belajar untuk tetap memiliki sikap rendah hati dan melayani sesama dengan hati yang tulus. Setelah program mentor ini, saya belajar untuk lebih seperti Tuhan Yesus dalam melayani, khususnya untuk berempati kepada sesama. Dalam era digital ini, remaja-remaja lebih fokus pada gadgetnya dan lebih individualis, dan itu termasuk saya. Setelah program ini, saya belajar untuk lebih berempati kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kau tetap Tuhan yang selalu ada di saat semua berlalu. Hai semuanya, saya Chelsea dari kelas 9D.
Dan tantangan yang saya alami adalah saya kadang-kadang lupa untuk present bukan ke adik kelas, sehingga adik kelasnya harus mengerjakan dua rentan dalam sehari. Dan solusi saya adalah untuk set reminder di HP untuk present. Tiada yang seperti Yesus. Semuanya, saya dari Segardi. Tantangan yang saya alami selama 2 minggu ini adalah adik kelas suara kilor. Solusi yang saya lakukan adalah bersabar dan mengingatkan melalui chat. Halo semuanya, nama saya Jessica, saya dari kelas 9D. Tantangan yang saya alami selama 2 minggu ini adalah rutinitas yang harus saya jalankan, apalagi pada saat hari-hari itu. Dan solusi yang saya dapatkan selama 2 minggu itu adalah mengingat kembali bahwa firman yang saya dapatkan tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi juga rekan-rekan saya. Terima kasih. Halo, nama saya Riko dari kelas 9D. Tantangan yang saya alami selama akhir 2 minggu ini adalah kecepatan respon dari kelas. Namun saya menemukan solusi untuk bersabar dan mencari hal baru untuk melakukan menunggu respon dari kelas. Terima kasih. Halo, nama saya Dasi dari kelas 2D. Tantangan yang saya hadapi adalah adik kelas saya yang malas itu. Kalau yang saya miliki adalah selalu menanyakan apa itu perlu dicari. Halo, nama saya Justin dari kelas 7. Dengan proyek ini, saya menjadi Tuhan. Saya belajar di dalam Tuhan dan tidak berbeda. Saya berkata bahwa Tuhan adalah sosok yang sangat penuh kasih dan adil. Tuhan adalah Tuhan yang setia, selalu ada dalam kondisi apapun. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu sehingga saya tidak perlu khawatir akan segala hal. Terima kasih. Kesaksian saya tentang proyek ini yaitu salah satunya pergumulan saya, yaitu Pancasila saya remet dan bisa didoakan supaya bisa memberikan semangat. Dan ada bagian dalam firman Tuhan yang menantang saya untuk berubah, yaitu segala perkara yang kutanggung di dalam Dia dapat memberi kekuatan kepadaku. Nama saya Stefani Mahendrali dari kelas 7G. Bagaimana firman Tuhan membantu karakter Anda? Firman Tuhan membantu karakter saya dengan mengajarkan nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan, seperti kasih, sabaran, dan kerendahan hati. Melalui membaca dan merenungkan firman-Nya, saya belajar untuk lebih memahami arti hidup yang sebenarnya, yaitu melayani sesama dan menjauhkan diri dari keegoisan. Firman Tuhan juga menjadi pedoman yang menolong saya membuat keputusan yang bijak di berbagai situasi. Kesaksian. Suatu waktu saya pernah menghadapi masalah besar dalam hidup saya, terutama dalam menghadapi tekanan belajar dan hubungan dengan teman-teman. Saat itu, saya merasa tidak tahu harus bagaimana dan hampir menyerah. Namun, ketika saya mulai bersandar pada firman Tuhan, saya menemukan kekuatan yang luar biasa. Salah satu ayat yang sangat menolong saya adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara ya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui ayat ini, saya belajar untuk tidak takut gagal dan selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar terbaik. Ayat yang paling berkesan pada saya minggu ini adalah Yesaya pasal 1 ayat yang 10.
Karena ayat itu mengingatkan saya bahwa Tuhan bakal selalu ada untuk kita dan Tuhan akan selalu membantu kita jika kita memenuhi masalah atau kesulitan. Tuhan juga mengingatkan kita agar kita tidak boleh takut untuk mengambil keputusan. Kesaksian tentang membaca ayat-ayat Alkitab selama 1 minggu adalah Tuhan selalu menolong kita jika kita sedang kesusahan. Saya dari dulu sering malas membaca Alkitab, tapi dengan saya merenungkan ayat Alkitab setiap hari selama 1 minggu, merenungkan ayat Alkitab setiap hari dan membuat saya belajar banyak hal baru tentang Tuhan. Halo semua, nama saya Tafia Konsyata Wijoyo dari kelas 8D. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana saya menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Setiap hari, saya membaca dan merenungkan Alkitab agar saya dituntun oleh firman Tuhan. Saya belajar untuk saling menguatkan, mengasihi, dan mengampuni sesama orang lain. Di dalam keputusan, saya berdoa kepada Tuhan agar keputusan yang saya buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya bersyukur atas segala hal yang terjadi, meskipun dalam kesulitan. Dalam kesulitan, saya berdoa kepada Tuhan dan saya mengingat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Terakhir, saya juga belajar untuk menggunakan talenta saya, yaitu bermain biola, untuk melayani Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, kita melayani sesama saudara. Pelayanan tidak hanya terjadi di gereja, tetapi pelayanan itu untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mari kita mendekat dengan Tuhan dengan salah satu cara, yaitu membaca ayat Alkitab setiap hari dan merenungkan ayat Alkitab tersebut. Ayo kita melayani Tuhan, karena pada Yohanes 12 ayat 26, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, uh, itu tadi Bapak Ibu hasil dari project mentoring yang saya lakukan di sekolah. Nah, kemudian saya akan menceritakan kenapa saya melakukan project mentoring ini kepada saya di sekolah, di mana sekolah sangat memperhatikan kerohanian anak dan karakter anak. Dan bagi saya itu kesempatan yang baik yang tidak boleh saya sia-siakan, Bapak Ibu. Nah, apalagi Tuhan mempercayakan saya di sekolah ini, saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Christian Education. Bapak Ibu, setiap semester itu sekitar 75 sampai 100 siswa itu mendaftar untuk kapsel saya. Dan saya akan memberikan kepada mereka pelajaran itu selama 1 semester Bapak Ibu. Jadi kalau dalam 1 semester itu bisa jadi ada 100 anak ya. Kemudian saya juga diberikan kesempatan untuk percakapan iman dengan kelas 9. Semua kelas 9. Jadi saya bisa tahu apa yang menjadi masalah mereka. Kemudian nanti apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya juga pembina OSIS bidang kerohanian. Kemarin juga saya sudah dipanggil oleh pembina kerohanian, dikasih tahu nanti di bulan Februari akan ada KTB siswa karena kami Bapak Ibu setiap minggu, setiap bulan itu ada KTB. Kemudian diminta untuk mengerjakan apa saja dan sekarang yang saya rencanakan adalah saya ingin mencari sekitar 30 siswa. Saya ingin nanti di sekolah kami, siswa itu mendapatkan renungan yang benar-benar bisa menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan itu berkaitan dengan karakter. Saya ingin mencari anak-anak yang bisa menulis, tapi mereka juga terbeban secara rohani, supaya mereka ini dari kecil mereka belajar untuk melayani Tuhan dan mereka uh, memberitakan firman Tuhan ya melalui talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kemudian saya juga sebagai pemimpin KTB guru dan juga siswa. Nah, ketika saya melihat kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya berkomitmen Bapak Ibu, saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Ini ladang yang luas yang diberikan Tuhan kepada saya dan saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak ini bisa mengenal Tuhan.
Nah, makanya yang paling pertama saya lakukan Bapak Ibu, nanti saya akan ceritakan bahwa tentang membaca Alkitab. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya karena pelayanan di sekolah, tapi saya percaya Bapak Ibu ketika saya belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu mempersiapkan pemimpin muda yang berkarakter Kristus. Kita melihat bagaimana Daud, bagaimana Daniel, bagaimana Yusuf dipakai di bangsanya ataupun di bangsa yang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang membawa pengaruh yang luar biasa dimanapun mereka berada. Mereka bukan orang-orang yang dapat dipengaruh atau digoyahkan imannya, tapi mereka justru menjadi berkat bagi uh, bangsa-bangsa yang lain. Kemudian tantangan yang dihadapi itu juga latar belakangnya tantangan yang dihadapi di era digital ini, Bapak Ibu, kita melihat banyak sekali siswa mereka tidak lagi suka memperhatikan temannya, tapi kalau sudah mereka itu Bapak Ibu kalau sudah gadget di tangannya itu mendingan mereka handphonenya itu kehilangan teman daripada mereka kehilangan handphonenya. Jadi kalau handphonenya hilang itu pasti dicari, tapi kalau mungkin temannya pergi, mereka tidak bakal cari Bapak Ibu. Nah itu tantangan yang harus kita ajarkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian yang keempat mungkin kenapa saya melakukan proyek ini untuk siswa karena pendidikan Kristen itu holistik Bapak Ibu. Artinya tidak hanya menjangkup aspek akademiknya aja, tetapi harus juga kerohanian siswa, kemudian harus karakternya, sosialnya, itu semua harus harus diupayakan Bapak Ibu supaya anak-anak ini bertumbuh dengan baik. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa saya melakukan program ini. Nah, ini Bapak Ibu boleh Bapak Ibu lihat hasil-hasilnya. Jadi Bapak Ibu yang paling pertama itu saya lakukan adalah karena saya mengajar kelas 9, saya mencari anak di kelas 9, 5 orang yang benar-benar saya menurut pengamatan saya selama saya mengajar mereka, mereka ini bisa dicontoh, bisa jadi teladan Bapak Ibu dan secara rohani mereka baik. Nah, kemudian karena saya mengajar 7 kelas 9, berarti bulan pertama Bapak Ibu. Nah, apa yang saya lakukan waktu saya mentoring pertama adalah saya mengajak siswa itu mereka melihat ya, memilih salah satu Injil tentang Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kemudian kami belajar bersama-sama. Setelah kami belajar itu mereka menemukan karakter Kristus. Lalu tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Nah, yang 35 orang ini sudah saya mentoring Bapak Ibu, mereka nanti saya akan berikan 5 orang kelas siswa, itu akan mentoring 5 orang. Jadi semua siswa di kelas 9 itu dapat kesempatan yang sama. Nah, itu yang mereka lakukan yang pertama, kemudian setelah mereka mempelajari tentang karakter Kristus, yang mereka lakukan adalah tidak bisa hanya sekedar kita belajar firman Tuhan, kita harus mempraktikkan. Maka dari apa yang mereka pelajari itu mereka mencari kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan supaya kita selalu mengingat firman Tuhan yang telah diajarkan. Nah, cuma saya di sini Bapak Ibu tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan semua laporan-laporan yang ada, tapi saya punya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu sampai mereka mengatakan begini, Tuhan Yesus itu ramah terhadap semua orang, baik terhadap orang berdosa. Jadi apa yang kamu lakukan? Bahkan Bapak Ibu kalau piket itu kan sebenarnya itu tugasnya Bapak Ibu guru menyambut selamat pagi sama anak-anak. Tapi saya melihat anak-anak itu berada bersama dengan Bapak guru, mereka itu setiap hari berkomitmen untuk menyambut teman-temannya yang datang ke sekolah. Itu hal-hal yang mungkin uh, tidak biasa, tapi mereka lakukan. Kemudian kalau di sekolah kami itu ya untuk yang membersihkan sekolah kan ada Bapak Ibu. Kemudian satu kali uh, tentang melayani. Mereka berdiskusi, kemudian satu teman mengatakan begini, kita gimana kalau kita membersihkan kantin sekolah karena supaya kantin tetap bersih. Kemudian mereka mengatakan begini, kan sudah ada yang bersihkan, ngapain kita bersihkan? Nah, tapi satu anak mengatakan begini, justru itu kita belajar untuk menjadi rendah hati. Apa yang mungkin menjadi Tuhan Yesus melakukan, coba kalau Tuhan Yesus melakukan hal seperti apa yang kita katakan, dia tidak akan datang untuk kita. Tapi dia mengambil gitu ya, untuk melakukan satu. Dan mereka belajar Bapak Ibu. Nah, setelah demikian, yang 5 orang ini bersama-sama di mentoring, kemudian yang 5 orang ini, mereka nanti akan mencari 1 orang, anak kelas 7 atau kelas 8. Saya tidak mencari untuk mereka Bapak Ibu. Nah, mereka harus mencari ini Bapak Ibu agak sedikit kalau didengar itu ya ada yang dapat siswanya karena
Saya tanya, kenapa kamu cepat dapat siswa? Karena dia dekat dengan saya. Tapi saya nggak larang Bapak Ibu, ya udah, supaya mungkin lebih bagus. Ada juga yang pulang, Bapak Ibu tidak membawa siapapun kepada saya ya. Tapi ada juga yang saya tanya, kenapa kamu memilih dia? Nggak ada orang yang mau pilih. Dia bilang gini, Miss, saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tuh datang mencari, bukan mencari orang yang benar, tetapi datang mencari orang yang berdosa. Nah, dari situ Bapak Ibu saya belajar bahwa ini cara-cara yang menarik untuk menumbuhkan karakter Kristus dan mereka mengenal Kristus itu seperti apa. Karakter Kristus itu seperti apa. Nah, kemudian satu orang ini mereka mentoring. Kemudian saya kasih sama Bapak Ibu ini hasil-hasilnya. Jadi ini ada kelas 9 mungkin di layar ini itu anak kelas 9 mereka juga harus merenungkan firman Tuhan. Setiap hari juga mentinya juga harus merenungkan firman Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu mentor ini tujuannya adalah pergi kepada anak kelas 7 atau kelas 8 bertanya, hari ini kamu apa yang kamu alami? Apa yang kamu hadapi? Ditanya sama anak-anak Bapak Ibu. Kemudian, karena ya kita tahu Bapak Ibu ya kalau namanya masih anak-anak ya mungkin mereka belum terlalu bisa mungkin memberikan solusi kepada anak-anak. Saya ajarkan mereka, kasih anak itu, anak kelas 7 ayat firman Tuhan. Nah, itulah ayat yang diberikan setiap hari. Kemudian, anak kelas 7 itu refleksi firman Tuhan. Ini pesan Tuhan untuknya. Bapak Ibu lihat, ini refleksinya, ini penerapannya dalam hidup. Nah, itu yang mereka lakukan sehingga anak-anak itu yang mungkin sebelumnya itu tidak terbiasa mungkin membaca Alkitab atau ya mereka hanya membaca Alkitab waktu diminta untuk baca Alkitab. Tapi melalui mentoring ini mereka belajar untuk disiplin di dalam membaca firman Tuhan. Nah, kenapa Bapak Ibu saya mulai dari membaca firman Tuhan? Karena yang paling terpenting dalam hidup anak-anak yang pertama adalah mengenal Allah. Nah, pengenalan akan Allah itu pasti bersumber dari Alkitab dan pengenalan akan Allah itu akan berdampak kepada karakter anak yang kita sebut tadi yang saya sebut tadi karakter Kristus. Nah, itu yang saya lakukan kepada anak-anak supaya mereka benar-benar tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, itu adalah panduan bagi hidup mereka dan di sanalah mereka menemukan siapa Allah itu dan akan memunculkan karakter Kristus. Nah, mungkin tantangan yang saya hadapi apa? Murid kami banyak, Bapak Ibu ya. Sangat banyak, sekitar 500 lebih. Ya, jadi saya sangat sulit untuk follow up mereka, tapi dari sini saya menyadari betapa saya membutuhkan rekan Bapak Ibu guru. Nah, saya bersyukur ada Miss Sevira tadi yang mentoring Bapak Ibu guru ya. Kemudian untuk monitoringnya untuk tahu perkembangan apa yang sedang, maksudnya sejauh mana anak-anak ini setelah mereka membaca firman Tuhan itu eh, apa yang terjadi dengan mereka itu juga agak sangat sulit ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk siswa sendiri Bapak Ibu kan mereka ini masih remaja, saya harus membimbing mereka untuk bagaimana membimbing, saya harus mengingatkan mereka setiap hari sudah dilihat linknya, apakah mentinya sudah membaca Alkitab. Nah, itu harus diingatkan Bapak Ibu setiap hari. Kemudian tentang disiplin rohani, membiasakan anak untuk disiplin rohani itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu ya. Karena mereka sangat sibuk juga dengan tugas-tugas sekolah, mereka harus benar-benar berjuang Bapak Ibu ya di tengah-tengah kelelahan mereka, mereka harus tetap di malam hari harus mereka menerima ayat dari eh, mentor mereka, kemudian mereka merenungkan firman Tuhan. Nah, apa pelajaran yang saya peroleh, Bapak Ibu? Saya mengingat apa yang Alkitab katakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Saya mengingatkan kepada anak-anak yang saya didik di sekolah, Bapak Ibu, kamu bisa jadi teladan, tapi kamu harus apa? Harus dipercaya dalam perkataanmu. Kamu harus punya tingkah laku yang benar, kamu punya kasih, kamu harus setia dan kamu harus menunjukkan kesalehan hidupmu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan teman-teman. Nah, uh, yang saya sendiri peroleh Bapak Ibu karena ini bukan program yang mudah. uh, Pentingnya sebuah komitmen dalam melayani Tuhan. Kalau kita hanya sekedar nanti, oh saya mau laporan sama Pak Velki nanti kalau saya sudah buat program mentoring. Itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Contohnya mungkin begitu ya Pak Velki sudah tertawa ya. Nah tapi kita harus melihat ini sebagai satu pelayanan kita, panggilan Tuhan untuk kita bisa benar-benar melayani anak muda. Jadi dibutuhkan komitmen,
dibutuhkan teladan. Nah, dari kita, bagaimana kalau kita mengajarkan anak baca firman Tuhan, kita juga harus setia dalam membaca firman Tuhan, seperti yang dilakukan Pak Velki setiap hari, setiap pagi. Itu yang saya tunggu-tunggu, Bapak Ibu ya. Pernah satu kali saya mau tanya, kenapa Pak Velki ini kok belum kirim firman Tuhan sudah siang hari gitu ya? Nah, tapi sebelum saya eh, beraktivitas, saya selalu baca Bapak Ibu ya, setiap hari dikirim. Nah, saya ingin melakukan hal yang sama kepada anak-anak didik saya. Kemudian dibutuhkan disiplin rohani dan juga doa, ini pelayanan untuk Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan, bahwa kita berharap dengan melalui program mentoring seperti ini, mungkin di sekolah kami ada anak-anak juga yang tidak mengenal Tuhan. Saya berharap mereka yang belum mengenal Tuhan, Roh Kudus melahirbarukan mereka, menghidupkan mereka mungkin dari kematian rohani, supaya mereka bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kemudian dibutuhkan juga Bapak Ibu ketekunan dalam pelayanan. Ini sangat kita butuhkan. Nah, apa yang saya lakukan ini saya kasih tahu sekarang programnya berkelanjutan ya. Jadi sekalipun mentoring kemarin sudah, tapi saya tetap akan melakukannya ya. Eh, ini Bapak Ibu yang Halo dilakukan. semuanya, jadi untuk tugas PAK kali ini kita telah membuat program yang kita dapat bagian yang tinggal laku. Nah, jadi di sini kami akan jelaskan bagaimana program ini bisa bekerja gitu ya. Oke, langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, karena kita dapat tinggal laku, jadi kita harus mengamati gitu ya. Teman-teman kita mungkin ada yang berbuat baik kepada kita, mungkin ada yang misalnya kita lupa nih bawa pensil atau apa, teman kita tidak dengan kita. Nah, kalian bisa mengambil kertas, dari kertas di sini ada kertas warna hijau, kalian bisa menulis misalnya si A telah membantu saya meminjamkan pensilnya kepada saya. Nah, lalu dari situ bisa langsung ditaruhkan ke nama di amplop yang merupakan orang yang telah membantu kita. Nah, sebaliknya jika misalnya ada menurut kita ada teman yang mungkin perilakunya kurang baik kepada kita, nah kita di sini juga sudah menyediakan ada kertas yang warna merah. Kita bisa menulis mungkin kayak mungkin bagaimana dia bisa improve itu dengan kata-kata yang baik tanpa ada kata-kata yang menghina atau yang mengejek gitu, tetap harus yang baik. Nah, sama seperti yang sebelumnya juga ditaruh ke amplop teman tersebut. Nah, di sini kalian bisa menaruh ayat Alkitab, bisa memberi motivasi, memberi semangat dan lain-lain. Apakah yang positif? Ya, ya dari kami sebagai teman-teman. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang saya lakukan supaya anak-anak itu bisa mengingat firman Tuhan. Jadi saya ingin program ini, mentoring ini juga dibuat menyenangkan Bapak Ibu ya. Nah, dari satu kelas itu ada 5 orang, 5 kelompok. Jadi ada satu tentang tingkah laku, ada perkataan, ada kesetiaan, ada kesucian. Jadi kalau saya tanya apa bunyi, apa isi dari 1 Timotius 4 ayat 12, mereka bisa hafal Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi untuk mengingatkan kepada mereka firman Tuhan, mempermudah mereka. Karena kan kalau saya mulai dari minta mereka baca sampai 3 pasal, mungkin itu satu yang sulit bagi anak-anak. Tapi saya ingin melatih mereka dari hal-hal yang kecil, mementoring mereka dari hal-hal yang seperti ini, sampai pada akhirnya nanti mereka mengingat firman Tuhan dan mereka tahu bahwa benar ini firman Tuhan yang dapat mengubah hidup saya. Itu diberikan Tuhan untuk saya, untuk menjadi panduan bagi hidup saya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya ceritakan, dan saya berharap program yang saya lakukan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, bisa juga dilakukan di sekolah Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat di masa depan nanti sekolah kita dipakai untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang melayani, generasi yang tangguh gitu ya, tapi mereka bisa membawa perubahan di dalam bangsa dan negara kita, juga bagi gereja Tuhan. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Yes, terima kasih Bu Nancy. Bapak Ibu boleh kasih reaksi lagi dong, tuh. Apakah love, apa saya kasih ini deh Bu, mercon. Nah, gitu. Ya. Terima kasih ya Miss Nancy. Saya secara pribadi terus apa namanya? Dikuatkan lalu terempowering oleh sharing-sharing Miss Nancy. Jadi kelihatan sekali semangatnya untuk mengembangkan ya karakter anak-anak kita supaya hidup takut akan Tuhan.
Nah, Pak Musa, sebelum saya ke Bu Rutsri, ini sudah waktunya mepet sekali. Pak Musa, bolehkah menceritakan sedikit ya? Apa juga ya? Apakah yang membuat Pak Musa itu kok sampai sekarang masih semangat sekali mempersiapkan calon guru di UPH TIS ya? Kayaknya dari dulu sampai sekarang Pak Musa ini tidak ada tuanya, kawan-kawan. Nah, seperti Bu Nenti, semangat terus mempersiapkan anak-anak. Boleh sharing sedikit, Pak Musa? Baik, Pak Felki, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, dalam pengalaman pribadi saya, kenapa saya terus bersemangat selagi usia masih Tuhan berikan kepada saya, yaitu tadi saya mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Ibu Nancy, kesempatan yang tidak akan disia-siakan, begitu ya. Nah, itu hal yang sangat menarik ya, karena bagi saya merasakan betapa pentingnya Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia, seperti dan Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada saya dan menjadi guru itu dulu doa saya ya Bapak Ibu, harapan saya itu saya mulai mengenal pelayanan guru itu pada waktu saya praktek 1 tahun di SMA Negeri 1 Malang dulu ya tahun 88-89 gitu. Jadi saya mulai dari situ, oh ternyata saya bisa jadi guru ya. Nah dari situlah terus saya mulai bergumul dan puji Tuhan Tuhan memimpin sampai hari ini tetap bersinggungan langsung berhadapan dengan para siswa untuk melayani Tuhan gitu. Harapan saya sih sebenarnya kenapa ini terus bersemangat mempersiapkan generasi pada masa yang akan datang. Walaupun siswa atau mahasiswa kadang-kadang mereka tidak begitu mengerti, tapi lama-lama mereka akan mengerti bahwa hidup ini bukan hanya untuk sekarang dan kini ya, tapi juga itu adalah masa depan. Bukan hanya dalam konteks mereka mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan prodi mereka, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah mereka mengenal Tuhan ya, seperti Ibu Nancy tadi katakan itu ya, mau tidak mau harus belajar Alkitab. Itulah yang memberikan semangat dan terus memberikan kekuatan ya kalau melihat apa orang itu berproses jadi lebih baik itu capeknya itu nggak terasa gitu kan rasanya semangat lagi aja gitu ya menyaksikan mereka siswa siapa saja yang belajar bersama-sama dengan kita gitu mereka semakin mengenal Tuhan wah tambah lagi semangatnya puji Tuhan dan mereka nantilah yang akan memberikan pengaruh besar lagi ya di lingkungan di mana mereka berada untuk menuntun mereka kepada Kristus. Ya singkatnya begitu Pak Felge. Pengalamannya banyak sih ya, tapi ya waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak. Yes, terima kasih Pak Musa ya, sangat dan selalu menjadi inspirasi bagi kami ya. Nah, demikian kawan-kawan dari kami tim karakter development, tentu banyak hal yang masih harus kami terus pelajari di grup ini dan di kelompok ini dan biarlah apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi boleh menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berproses dalam pendidikan Kristen, membawa anak-anak hidup takut akan Tuhan. Bu Rutsri, saya kembalikan kepada Bu Rutsri. Mohon maaf kami banyak cerita ini Bu Rut. Oke, tidak apa-apa Pak. Saya sangat menikmati diskusi malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa jika Bapak Ibu mengikuti dari awal, dari hari Senin. Terlihat ya Bapak Ibu setiap presentasinya memang fokus kepada topiknya masing-masing atau grupnya masing-masing seperti itu. Dan menarik sekali hari ini tentang mentoring, ada yang kepada guru dan yang terakhir Ibu Nancy kepada siswa ya. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita mau dengar juga closing statement, tapi kita harus lihat dulu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya pilih 2 saja Bapak Ibu karena waktu. Jadi pertanyaan yang lain tidak dibacakan ya Bapak Ibu. Ini untuk Ibu Nobelia. Selamat malam Bu, terkait dengan mentor yang dapat diberikan masukan oleh menti. Jika hal itu sering terjadi, masukan dari menti, apakah seorang mentor harus dimentor lagi oleh yang berada di atasnya? Sehingga mentor benar-benar jadi seorang mentor yang diharapkan dalam perkataan dan perbuatan. Bagaimana nih dalam prakteknya? Nah, Ibu Nobelia bisa langsung jawab, Bu. Baik, eh, kalau seperti ini, memang tadi saya juga sudah bilang ya, mentoring itu 2 orang lebih dan juga memang benar bisa kita itu sebagai seorang mentor itu bisa kita pun juga belajar dari mentor kita juga sebagai mentee itu juga bisa seperti itu juga. Nah, jadi memang saling belajar dan
Sebenarnya kalau seumpama saya boleh bilang itu sebenarnya bukan eh, menti yang terus-terusan yang memberikan masukan ya, tapi memang mungkin berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman yang didapatkan menti itu bisa menjadi eh, bekal juga untuk mentor. Dan kembali lagi bisa seorang mentor itu belajar lagi kepada mentornya. Jadi dia menjadi seorang menti seperti itu. Begitu kalau dari saya mungkin ada tanggapan dari Pak Musa, Pak Velki. Ya, terima kasih Miss Nobel. Izin menambahkan sedikit, Bu Ruth. Eh, kalau saya, ketika seorang bertemu dengan orang lain, bukan hanya satu orang yang belajar, pasti kedua orang itu belajar. Ya, nah dari hal ini, saya akan selalu punya prinsip seorang mentor juga belajar dari mentinya. Mentor ini pun akan terus belajar kepada orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Miss Sefira tadi, long life learner. Kita terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya pun kadang bisa belajar dari OB-OB di sekolah. Belajar dari anak-anak di sekolah, dari anak TK, SD, SMP, dan SMA. Bagi saya, it's not a big problem. Karena bagi saya, ketika kita mau untuk belajar, kita bisa belajar dari siapa saja. Dan itu pun bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin, orang yang bekerja sama dengan kita tentang kerendahan hati. Nah, tentu kita tidak boleh lepas dari mentor agung kita sendiri, yaitu Kristus Yesus. Bagi saya begitu sih. Pak Musa mungkin ada Ya, tambahan? sedikit saja. Kalau meskipun kita sekarang sudah mentor, bukan berarti belajar itu berhenti ya, Bapak Ibu. Kita terus-menerus memang belajar, biar bagaimanapun kita tetap tidak sempurna, tapi paling tidak kita terus maju, melihat dari perspektif-perspektif yang baru, eh, yang kadang-kadang kita belum tahu juga sebenarnya, tapi bisa terbuka ya. Nah, menyangkut belajar dari sisi pengetahuan, pengalaman, itu akan terus belajar ya, karena Tuhan memang menyediakan itu bagi kita ya. Jadi kita nggak akan pernah berhenti yang namanya belajar, baik ilmu pengetahuan maupun belajar hidup itu sendiri yang bersumber dari Alkitab dan bisa juga Tuhan pakai orang lain yang Tuhan pakai untuk menolong kita, untuk kita bisa lebih baik dan melihat lebih jernih kehidupan ini yang sesungguhnya. Ya, itu sedikit saja tambahan dari saya, Pak Ibu. Dan Terima maaf kasih. menambahkan kembali, ketika saya melihat di sini sehingga mentor benar-benar jadi seorang mentor yang diharapkan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, di sini juga kalau mentoring itu sebenarnya bukan hasil seperti itu ya, yang semata-mata dilihat, tetapi berdasarkan juga prosesnya seperti itu. Jadi mungkin juga proses yang diutamakan di sini seperti itu. Baik, terima kasih, Guru Sri. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga terjawab ya, karena apa tadi disimpulkan bahwa kita harus terus belajar dan uh, ini jelas sekali karena mungkin beliau bertanya terkait kalau mentor diberi masukan terus tuh, gitu kan? Berarti memang bukan hanya mentor Minti yang belajar, tapi mentor juga harus belajar. Lalu Ibu Nenci nih, pertanyaannya apakah memungkinkan mentoring untuk anak TK? Nah, jika ya, bagaimana konsep mentoring yang baik untuk anak TK yang bisa guru lakukan? Mungkin walaupun Ibu di jenjang SMP ya, Bu ya, tapi mungkin bisa dijelaskan. Ya, semoga jawaban saya ini Bapak Ibu ya. Ya, saya mengajar di SMP, jadi itu pernah mengajar juga di sekolah minggu ya selama 7 tahun ya. Tapi mungkin itu agak beda dikit ya. Apakah bisa memungkinkan mentoring untuk anak TK? Saya pikir eh, kan ada Bapak Ibu guru ya yang akan mengajar. Kalau dalam membaca Alkitab itu ada Bapak Ibu guru. Mungkin mentorinya itu tidak seperti anak SMP yang harus saya kasih Alkitab, tapi bisa melalui permainan, Bapak Ibu. Karena anak-anak ini kan sangat mudah untuk meniru di usia mereka. Bisa melalui permainan supaya mereka bisa mengingat firman Tuhan. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana supaya anak-anak ini mentorinya menyenangkan. Ya, hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh guru tersebut supaya anak-anak bisa tertarik.
mulai dari permainannya, bahan-bahan yang digunakan, supaya nanti mereka bisa tahu, oh saya ini sedang diajarkan firman Tuhan. Atau dari lagu, itu bisa Bapak Ibu. Ya, anak-anak kan suka nyanyi, diajarin lagu, seperti itu. Dari saya. Baik, terima kasih Bu Nenci kita sudah sampai di penghujung acara dan Bapak Ibu sekalian sudah mendapat banyak materi ya hari ini dan itu akan kami bagikan juga. Sebelum kita berpisah nih, kita tentu mau dengar closing statement ya dari Bapak Ibu narasumber dan juga penguatan dari Bapak Felki dan juga Pak Musa nih. Kita mulai nih dari Bu Novelia, silahkan Bu. Setelah itu Bu Sevira dan diikuti Bu Nenci. Silahkan Bu Novelia. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya, pemimpin yang benar bukan hanya berada di zona aman, seperti itu. Carilah hal-hal yang dianggap kurang, benahilah berdasarkan firman Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa. Kita bisa beri reaction love ya. Oke, silahkan Bu Sevira. Oh sorry, Bu Nancy dulu ya, baru Sevira ya. N ya, oke. Oh, Nancy, silahkan. oh baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berharap kepada Tuhan setiap generasi yang kita didik hari ini, di masa depan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membawa perubahan, pemimpin-pemimpin yang bisa diteladani oleh siapapun. Itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya, Bu Sevira. Ya, closing statement dari saya adalah ingatlah Bapak Ibu bahwa leadership itu tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi lebih daripada itu adalah pelayanan dan bagaimana kita bisa memberi dampak buat sesama kita, entah melalui program mentoring kepada guru atau kepada siswa. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu teruslah belajar dan bertumbuh dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam diri Bapak Ibu. Kiranya sesi sharing ini membuat Bapak Ibu bergerak dan mampu menggerakkan orang lain. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Solideo Gloria. Luar biasa. Silahkan Pak Felki. Kalau saya mengutip dari Matius 28, Bu. Semangat kawan-kawan menjalankan amanat itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita mendidik anak-anak menjadi Kristus-Kristus kecil. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Terima kasih Pak Felki, Tuhan memberkati. Silahkan Pak Musa, mungkin panjang juga nggak apa-apa nih Pak. Enggak, Bu. Singkat. Singkat saja dari saya, melalui sharing kita hari ini, ya harapan saya kita semua bergumul untuk tetap setia kepada Kristus dan marilah kita bersama-sama mengerjakan dengan serius, dengan penuh kasih kepada Tuhan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan selagi Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan kepada kita dari Tuhan. Itu saja, Bu. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Musa. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Di kolom chat juga sudah ada pesan-pesan dari Bapak Ibu ya. Ucapan terima kasih dan juga salam-salamnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Informasi terkait Bapak Ibu jangan keluar dari grup karena kita akan ada satu form yang akan diisi yaitu form evaluasi. Jadi tetap di grup dan juga untuk eh, keperluan e-sertifikat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa kasih reaction dulu untuk host, penanggap dan juga narasumber kita malam hari ini melalui pengalaman apa yang setelah mereka lakukan. Kita percaya bahwa ada harapan untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Demikian juga Bapak Ibu yang hadir dari hari pertama ya Bapak Ibu, itu menunjukkan kalau Bapak Ibu adalah pribadi yang mau terus belajar untuk semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, silahkan mengisi daftar hadir yang kami berikan di kolom chat. Dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ibu Vini sebelum kita
Dan langsung juga Ibu Vini akan memimpin kita di dalam doa. Saya pin Ibu Vini dulu. Baik, silakan Bu Vini. Ya, terpujilah Tuhan ya. Ini perjalanan yang sangat mahal. Saya sebenarnya hanya bagian mengikuti ya. Tapi saya pun merasa saya sangat dibangun. Ya, jadi ini bukan basa-basi ya, sangat berharga sekali. Nah, oleh karena itu ini bukan dari pihak TISI, tapi malahan saya mau mengatakan TISI memiliki satu program ya, MPD ya, untuk kepemimpinan Kristen ya, Pak Musa ya. Nah, Bu Lutri boleh tolong share linknya ya. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu membuka pintu pembelajaran yang terus-menerus untuk diri Anda di tempat Anda masing-masing dan gumulkan jika memang itu perjalanan itu ke depan adalah bersama dengan UPH Teachers College ya untuk program MPD yang saya pribadi bisa menyaksikan bahwa 2 tahun ketika saya menempuh ini untuk educational leadership itu benar-benar memberikan saya dasar yang kokoh ya mengenai seperti apa sebenarnya pendidikan Kristen itu. Eh, Terus berdoa untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dengan apa yang sudah Dia percayakan. Saya pikir sangat sesuai dengan judulnya The Faithful, Fearless, and Fruitful Leaders. Di tanggal 17 Januari kemarin, perayaan HSKI, kita bersyukur 4.600 murid berkumpul ya di Gereja Reform Injili Katedral Mesias ya. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini ketika Bu Charlotte mengatakan mau membentuk karakter murid, bentuklah karakter guru, saya pikir ditutup dengan sangat indah gaung HSKI ini. Kita melihat guru-guru ya yang terus bertumbuh menyerupai Kristus. Jadi terus-menerus ditekankan oleh narasumber dan juga oleh mentor dan juga oleh Pak Musa bahwa murid perlu melihat teladan di hadapan yang menyerupai Kristus. Saya pikir itu adalah harta yang sangat berharga dan tanggung jawab yang paling indah yang kita bisa lakukan selama kita hidup di dunia ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Nah, bersiap-siap untuk menyongsong modul kedua ya Bapak Ibu ya. Seharusnya itu bisa dimulai sekitar Maret atau kalau tidak paling lambat April. Ya, terus bersama-sama dan terus dengar-dengaran informasi tentang modul kedua ini. Mari kita berdoa. Dan kami mengucap syukur. Kami bukan saja diperkenalkan pada begitu banyak konsep, teori, model, kebenaran yang sebelumnya kami tidak pernah dengar jika kami sendiri belajar. Tapi kami juga bertemu dengan pribadi, dengan orang-orang nyata ya Tuhan, yang kasih Kristus terukir di dalam diri mereka. Sehingga kami menyaksikan dalam begitu banyak warna, bentuk, dan macam cara Tuhan bekerja ya Tuhan. Kota ataupun di desa, tempat yang banyak orang ataupun di tempat yang sedikit orang. Untuk anak-anak yang ratusan ribuan atau yang hanya anak-anak 2 saja. Seperti di Sanggar Alam kemarin Pak Eri. Tuhan, Engkau ada dan Engkau bekerja dengan nyata dan semua pekerjaan yang dilakukan di dalam namamu itu adalah emas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menutup ini dengan penuh iman bahwa Engkau memulai pekerjaan yang baik, transformasi yang melampaui kekuatan kami, melalui 200-an guru-guru yang sudah dengan begitu setia mengikuti hampir 1 tahun perjalanan modul ini. Berjalan dengan nyata di bumi Indonesia, Tuhan. Terima kasih Engkau mau memakai Teachers College UPH, Tuhan berkati mereka dengan kesetiaan yang semakin mendalam kepada Tuhan. Resource yang Tuhan percayakan kepada mereka yang begitu berlimpah Tuhan. Kiranya mereka sungguh-sungguh pakai dengan hati yang takut, dengan penuh pertanggungjawaban pada anugerah Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih untuk kerjasama yang indah ini. Terpujilah Tuhan dan kiranya Engkau disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih kawan-kawan Terima semua. kasih Terima Bapak Ibu kasih Bapak semua. Ibu sekalian. Terima kasih. Terima Tuhan kasih, berkati. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Bapak Sama. Ibu. Oke, Pak Velki. Maunya dikasih foto ya waktu gembala. Gembala apa? Gembala sapi ya. Gembala Sapi. kerbau. Ada fotonya. Gembala Kerbau. kerbau ya. Keren. Ah, Selamat malam Bapak Ibu. Ya, Selamat selamat malam. beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Sefira, Nobelia, Ibu Nelci sudah bisa meninggalkan Zoom. Ibu Vini juga terima kasih, Bu Charlotte, Pak Velki, Pak Musa, terima kasih semuanya. Bye. Terima bro, thank you. kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, ibu-ibu yang luar biasa. Tuhan memberkati. Terima Ya kasih. Pak Parmi. Benar-benar Ya. mereka luar biasa sekali. Ya.